Halo, gue Kevin Anggara, selamat datang lagi di channel kedua gue. Jadi karena gue udah pindahan, makanya ini baru bisa syuting lagi di studio baru. Dan ini agak beda ya sama studio sebelumnya, karena studio sebelumnya tuh lebih gede, sedangkan di sini lebih lebih kecil. Dan ini gue lumayan mempersiapkan hal-hal baru lagi gitu. Kayak contohnya ada hal-hal baru yang gue siapkan, contohnya kayak meja ini nih. Bukan pakai meja yang sebelumnya lagi, ini juga meja lipat. Jadi kalau misalkan gue lagi nggak syuting video tas, ini bisa gue lipat. Gue nanti nyoba second cam-nya buat memperlihatkan tasnya tuh di sini, di atas ini nih. Nah, kamera yang ini nih. Tas yang akan gue bahas di video kali ini adalah tas yang udah gue bahas di video sebelumnya. Itu gue munculin di video What's in my bag itu. Harusnya kalau udah nonton itu lu udah tahu tasnya. Kalau udah baca judul juga harusnya udah tahu. Langsung ngambil aja tasnya. Ini ada Fjällräven. Ini Fjällräven High Cost Crossbody. Ini warna yang mountain green. Jadi awalnya gue punya dua nih. Awalnya tuh gue beli yang ini. Awalnya gue beli yang ini karena gue suka warna hijau kan. Terus habis itu gue beli ini. Habis beli ini nyampe di rumah gue baru tahu kalau ternyata ada warna yang ini, yang lebih gelap dan sesuai dengan warna yang gue suka. Jadi akhirnya gue beli. Ini pas gue beli nih nggak gue pakai. Gue langsung pesen ini lagi. Terus baru ini yang gue pakai. Jadi ini nanti gue jual deh. Harusnya udah pada familiar sama brand ini, brand dari tas ini. Fjällräven tuh adalah brand dari Swedia. Biasanya dikenal karena produk-produk outdoor dia. Ini udah bikin banyak banget ya. Ada tas gunung, ada tas ransel, ada tas klasik yang Kanken namanya. Itu dari Fjällräven. Kalau denger brand Fjällräven tuh yang di pikiran gue tuh ada dua ya. Tahan lama dan juga ramah lingkungan. Karena kan banyak produk-produknya, bahkan kayaknya semuanya itu terbuat dari bahan recycled ya. Recycled material. Terus ini dari bahasa Swedia tuh, fjäll tuh artinya mountain. Baca gimana? Fjäll. Harusnya fjäll. Terus habis itu raven tuh artinya fox atau rubah. Jadi kalau digabung tuh artinya Naruto, betul sekali. Oke, langsung aja. Ini gue beli harganya beda-beda tipis nih harganya. Cuman gue bahas yang ini aja ya, karena gue pakainya yang ini soalnya. Tas ini adalah Fjällräven High Cost Crossbody yang mountain green warnanya. Gue beli ini di harga 1.169.000. Gue beli di Tokped. Kan ada official store tahu gue. Kalau yang sebelumnya yang ini nih, ini kan mountain green. Kalau yang ini nih warnanya namanya patina green. Ternyata ada yang ini, gue beli yang ini. Dan warnanya nih, kalau untuk produk tas yang spesifik yang ini, itu setahu gue ada banyak banget ya. Ada yang warna oranye, ada yang warna biru muda, terus habis itu ada yang warna kaki, yang coklat gitu, terus banyak setahu gue. Terus seperti biasanya kalau bahas tas, gue akan bahas 4 hal yang menurut gue penting. Pertama ada material, kedua kita bahas desainnya, ketiga comfortnya, sama keempat value-nya. Nah, material dari tas ini tuh sebenarnya mirip nylon, tapi bukan. Jadi namanya tuh kalau di website nama materialnya adalah polyamida 210D. Jadi kalau nylon tuh adalah bagian dari polyamida, cuman nggak semua polyamida itu nylon gitu. Jadi ya lu bisa cek Google lah. Dan bahan ini nih materialnya udah water resistant. Jadi kalau misalkan kayak kena hujan, gerimis, biasa aja itu aman ya. Beratnya nih, ini kosongan nih, nggak ada isi apa-apa, itu di 300 gram. 300 gram tuh enteng banget lah. Untuk tas sekecil ini dengan berat 300 gram, dia tuh volumenya bisa sampai 3 liter. Jadi menurut gue itu cukup besar. Terus kalau untuk hardware-nya di bagian zipper tuh, zippernya kayak zipper yang biasa aja, bukan YKK setahu gue nih. Dia kayak ada loop talinya gitu. Warnanya warna hijau gitu dan ada aksen putihnya. Cakep menurut gue. Hardware ini hardware yang bagian ini yang plastik nih. Ya ada plastik juga. Oke. Materialnya itu aja ya. Langsung kita bahas ke desainnya. Desain dari tas ini nih sangat simple banget ya. Ini ada brandingan Fjällräven di depan. Logonya rubah. Bahannya material gue suka banget, kayak halus gitu, dan kalau misalkan kena debu menurut gue ini gampang banget buat dibersihin. Oke, untuk desainnya dia ada 2 kompartemen doang ya. Pertama di yang depan, sama satu lagi yang utama di sini nih. Kita langsung lihat yang bagian luarnya dulu. Dia ada 2 gear loop di bagian samping nih, di sini. Ada gear loopnya bagian samping. Jadi kalau misalkan lu punya karabiner pengen nempelin key clip atau apapun itu bisa di situ. Terus bagian belakang sayang sekali tidak ada kompartemen. Ada satu brandingan ini nih, Swedia. Gokil, Zlatan Ibrahimovic ya. Sama ada top handle atau back handle lah di belakang sini. Ini fitur yang sangat underrated ya, menurut gue sangat penting untuk ada di tas-tas kecil, tas sling bag seperti ini. Udah itu aja sih sebenarnya. Ini bisa dicopot ya.
Kalau misalkan lu cuman pengen pakai ininya doang nih, tasnya doang dijadiin pouch gitu atau handbag itu bisa. Slingnya bisa dicopot. Terus oke, kita langsung masuk ke kompartemennya. Pertama ini ada kompartemen depan. Ini nggak ada apa-apa ya, maksudnya kayak udah polos aja gitu. Terus dia di bagian atasnya sini nih itu juga masih ada tempatnya gitu. Nah, ntar gue bakal demoin kalau misalkan gue pakai barang-barang, gue bawa barang-barang esensial yang biasa gue bawa. Terus habis itu kompartemen depan itu aja. Terus habis itu kompartemen utama itu dia ada 2 bagian nih. Di bagian yang depan itu ada mesh pocket seperti ini. Bisa buat apa, kabel atau power bank, gue biasanya buat itu. Terus habis itu di bagian yang belakang itu ada 1 zipper kompartemen. Nih di sini nih, bisa dilihat nih. Dan ada 1 ininya nih buat nyantolin kunci. Nah ini berguna banget nih. Udah itu doang, simple banget. Kompartemennya hanya itu doang. Set. Nah sekarang gue akan nyontoin masukin barang-barang yang biasa gue bawa. Dan langsung kita coba aja. Nah ini ada lumayan banyak ya. Tapi kita coba ya yang biasa gue bawa tuh. Pertama di bagian depan nih. Di bagian depan biasanya gue naro ini move kayak tripod gitu buat HP. Gue taruh bagian depan. Terus abis itu biasa di bagian depan gue naro kabel. Udah, disitu kita sama satu lagi nih. Misalkan ada permen itu juga di depan, yang flat gitu. Gue biasa masukin depan. Nah, terus di yang utama di kompartemen yang ini nih, mesh pocket, gue pasti taruh power bank 1. Sama kalau AirPods kalau muat nih. Nah, muat kan? Terus habis itu di yang satu lagi gue dompet biasanya. Seperti ini. Terus yang utama tuh biasa gue biarin kosong. Kecuali gue pengen bawa-bawa barang-barang lebih. Kecuali gue pengen bawa barang lebih. Contohnya ini nih, ketiga barang ini. Pertama ada Kindle. Muat di kompartemen utama. Cuman kalau di kompartemen yang ada ininya, ada zippernya itu nggak muat. Muat sih, cuman nggak bisa ditutup. Cuman biasanya gue taruhnya di sini, di yang utama. Cuman kalau misalkan gue lagi baca sesuatunya bukan di Kindle, di buku fisik, itu ternyata masih bisa, masih muat. Nah, dan bisa ditutup, aman. Nah, kalau misalkan gue lagi bawa buku, berarti gue nggak motret-motret biasanya. Makanya gue bawa, ini kita ganti ke kamera. Ini ada kamera Lumix GX85 dengan lensa pancake 20, jadi itu masih muat. Tuh, aman. Terus paling di sini apa bisa kita isi paspor sama kunci-kuncian. Udah, dan ini tuh beratnya bisa berapa ya? Mungkin total bisa hampir 1 kilo atau 1 kilo mungkin. Cuman semuanya muat. Jadi buat lu yang pengen beli, lu ada perbandingan lah ya. Kalau misalkan lu punya 1 kamera pocket tuh muat. Terus kalau misalkan lu bawa buku fisik tuh masih muat. Kecuali yang lu bawa tuh buku telepon gitu, buku kuning tuh nggak muat anjing. Tuh enak bawa buku ataupun bawa Kindle, bawa buku dan bawa Kindle juga bisa. Terus ini juga ada iPad mini, misalkan mau dimasukin, apakah masih bisa? Bisa nih. Walaupun agak ini. Tuh. Ini kalau misalkan lu bawa iPad mini, Kindle sama buku, cuman kayaknya ngapain gitu, lu pasti kayak cuman bawa salah satunya. Gua lebih tepatnya gue cuma bawa salah satunya pasti. Kayak lagi pengen kemana dan ngapain nih, tergantung. Cuman iPad mini sangat muat. Udah, itu dah. Nah, jadi gue paling sering pakai tas ini. Tapi balik lagi tergantung outfit ya. Kalau misalkan gue lagi pakai baju yang lumayan berwarna, ada hijaunya juga, gue kalau pakai ini kayak warna hijau-hijau semua gitu, ngapain? Oke, sekarang bahas comfortnya. Menurut gue ini biasa aja. Karena gue nggak suka nih tipe shoulder strap yang seperti ini nih. Maksud gue dia padded nih, kayak ada busa-busanya. Cuman menurut gue agak nanggung. Karena kalau lu pengen ada padded gini, menurut gue ini preferensi dan subjektivitas gue aja. Mendingan sekalian dibikin lebih lebar gitu. Karena kalau misalkan lu bikinnya cuman ini nggak lebar ya menurut gue, sesempit ini, mendingan material biasa aja, langsung yang kayak gini aja menurut gue materialnya daripada kayak gini. Kalau di penggunaan gue sih gue lebih biasa aja ya. Gue lebih cocok mungkin kalau
Kalau mau tipis sekalian, kalau mau tebel padded gini tebel sekalian gitu. Mungkin karena bawaan gue juga nggak terlalu berat ya, makanya kalau misalkan ininya kayak tipis tapi ada padded, lu ngerti gak sih keresahan gue tuh? Kurang kalau buat gue ya. Cuman kalau misalkan gue lagi nggak pengen pakai sling bag, ini misalkan gue lepas nih di bawah begini tuh enak banget karena bahannya ini gue suka, kecuali di bagian shoulder strapnya ini. Lu misalkan punya apa ya, lu custom slingnya doang nih, menurut gue bisa lebih nyaman. Cuman untuk ngejar warnanya sama nih kayaknya agak susah. Jadi kayak ya udahlah, oke lah. Jadi comfortnya menurut gue ya oke aja lah. Terus yang terakhir, value-nya gimana tas ini? Dengan spesifikasi dan material yang tadi udah gue sebutkan, di harga 1.169.000, menurut gue kemahalan dikit. Menurut gue ya, disclaimer lagi, ini point of view dari gue yang hobi tas ya. Jadi kalau misalkan lo adalah orang yang menganggap kalau misalkan beli sling bag 300.000, 500.000 itu udah mahal, nah ini udah beda nih gitu. Jadi gue kasih disclaimer dulu. Gue kan hobi tas ya gitu, hobi ngumpulin, bukan ngumpulin juga, hobi sama tasnya gitu, bukan beli, tapi gue suka sama tas gitu. Jadi gue tuh emang berani spend duit buat beli tas gitu. Nah kalau misalkan gue nih yang bikin tas ini, gue bakal kasih harga di 899.000. Menurut gue nih kalau gue yang punya brand ini, terus gue kasih di 899.000, ini bakal jadi best selling item. Walaupun sekarang mungkin juga udah best selling item di harga 1.169.000. Cuman kan balik lagi kalau misalkan gue yang punya nih. Oh ya, dan tas ini gue beli sendiri ya. Jadi gue tuh selalu kalau misalkan tasnya dikasih, gue akan bilang tasnya dikasih. Kalau misalkan gue beli sendiri, gue bakal bilang tasnya beli sendiri. Nah, terus tas ini buat siapa? Menurut gue tas ini adalah buat lu yang pengen nyari tas sling bag yang ringan dan punya banyak warna gitu. Karena ini warnanya banyak banget, lu punya banyak pilihan buat gue demen nih, gue pengen sling bag yang nggak gede. Terus habis itu dia bisa muat lumayan banyak, tapi warnanya juga gue pengen yang spesifik gitu. Nah dia tuh pilihan warnanya banyak banget, jadi mungkin lo akan menemukan warna yang lo suka dari pilihan yang ada. Ya itu aja, gue udah pernah bikin video soal tas ini juga di video yang sebelumnya, lo bisa cek ya. Jadi inilah, kembali lagi akhirnya bikin video tas lagi. Oh iya, karena gue tuh baru kepikiran buat bikin akun Instagram tentang hobi-hobi gue, termasuk spesifiknya tentang tas gitu, hobi-hobi seputar tas. Cuman sebenarnya apapun hobi yang gue suka, kalau misalkan gue rasa cocok untuk diposting di sana, gue juga akan posting. Jadi gue baru bikin akun Instagram, nggak baru juga sih. Jadi gue punya akun Instagram namanya @hobinya_Kevin. Nah jadi di sana gue udah ngetes bikin video tas gitu, vertikal. Terus mungkin kedepannya gue bakal banyak bikin video vertikal khusus di sana, atau misalkan foto-foto aja tentang tas atau apapun lah hobi yang gue punya. Contohnya buku, kamera-kameraan atau tas. Cuman spesifiknya tas. Lo bisa follow dulu di hobinya Kevin Instagram. Terus di situ juga videonya gue sengaja ini gue baru mulai juga, sengaja videonya nggak ada kayak tulisan-tulisan yang gimana-gimana tentang ini produk spesifikasi gini-gini, terus habis itu harganya gini-gini, nggak ada. Karena yang kayak gitu gue taruh buat di YouTube aja. Jadi lebih lengkapnya itu videonya soal tas itu di YouTube. Ya mungkin nanti gue jual tas yang tadi di situ aja kali ya. Jadi kalau misalkan ada yang pengen tertarik beli, bisa chat di situ aja, bisa DM di situ aja. Cuman balik lagi, sekali lagi gue harus bilang nih, kalau tuh gue bukan jualan tas, oke? Hobi gue tas. Jadi tas gue tuh banyak banget. Cuman bukan berarti gue jualan tas gitu, karena banyak banget gue nerima DM kayak, bang tas yang ini dijual nggak, bang tas yang ini dijual nggak. Terus gue kayak balasnya kayak enggak, karena itu tas buat gue sendiri gitu. Cuman kebetulan ada yang gue jual juga. Cuman balik lagi, gue bukan penjual tas gitu. Cuman karena tas gue banyak, karena hobi gue tas, jadi ya itu kelihatannya kayak jualan, padahal enggak semuanya gue jual. Jadi gue cuman akan beli, kalau tas ya, gue cuman akan beli tas yang membuat gue tertarik dan gue rasa gue akan pakai tas itu. Ntar habis dicobain, kalau ternyata nggak cocok, nah gue baru jual gitu. Oke, segitu aja. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga.